gengs. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Capek. Capek. Benar Mister. Nyebelin murid-muridnya. Sama saya juga. Mister gimana seminggu ini? Ada kabar baik nggak? Nyebelin guru-gurunya. Apalagi? Mister ada. Nggak ada seminggu kabar ini baik. Mister hari ini bete. Kenapa Mister? Mister kenapa bete? Asal sama murid-murid agama Kristen. 73 ya, Sir. Lelah sekali, Sir. Mister mukanya kelihatan lelah sekali. Kan ada lagunya, jangan Apalagi lelah. Isak tuh. Apalagi Isak yang mencet-mencet tuh. Oh, marah Isak. Isak menanya apa? Aku cantik ya, makasih loh. Boleh agak pede ya. Kamu kok pengen muntah ya? Jangan gitu dong. Nah, aku mau ngajakin kalian main game ice breaking nih, guys. Tahu nggak sih game ice breaking itu apa? Ayo, yang tahu jawab dong, jawab. Ayo jawab. Nggak tahu. Sangat tidak tahu. Ice breaking tuh kayak game mencairkan suasana gitu loh. Tahu nggak? Kan es. Kok masa es mencair? Mencair dong. Tahu game mencairkan suasana ya itu. Kok belibet ya ngomongnya? Nah, Jessy tolong dong share screen buat games-gamesnya. Iya. Bentar aku keluar sebentar ya. Oke. Itu kayak teman-teman calon tamu enggak? Ada nggak? Ada kan? Ya, ada. Belum ada gambarnya, Say. Isi belum ada gambarnya. Where? Emang belum itu udah loh. Bentar. Belum kau pencet. Bentar. Ulang. Di atas aja, Kak. Maaf, tunggu sebentar, ada kesalahan teknis. Oh ya, udah ada nih. Wait ya. Nah, selain mobil, bus, pesawat, orang pergi ke Jakarta. Oh, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya biasanya menggunakan apa? Apa yuk? Jawab. Ada yang tahu nggak? Saya. Apa? Jawab dong, jawab. Yang ini nih, kasih clue deh. Ini barangnya tuh penting banget. Kalau sampai nggak penting bisa bisa masuk polisi kayaknya. Bukan? Ayo Pak. Gak ada yang tahu nih. Ya, masa nggak tahu? Antara kereta malam sama kereta api. Salah. Ayo. Ih, jawabannya aneh-aneh ya. Surat identitas. Salah. Kereta kencana. KTP. Ini kan tebak-tebakan cah lontong. Jadi jawabannya tuh agak ngomong gitu. Ih. Bener. Apa jawabannya? Celana, geng. Kalau kalian pergi nggak pakai celana gimana? Malu tahu. Pakai rok kan. Tapi pakai rok karena gue pakai kolor. Saya pakai rok. Rok bisa. Pakai celana. Malu tahu. Nah, lanjut.
Nah, seorang istri akan merasa terkejut bila di hari ulang tahunnya dibelikan ding 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 ding. Ding. Beli apa? Dibelikan suami baru. Selingkuhan. Diberikan anak. Gak gitu loh. Apa? Yang Beliin jawabannya apa ya? gak masuk Duit. akal gitu loh. Apa kasih duit? Kasih tas Hermes. Salah? Pokoknya jawabannya pasti gak masuk akal. Ya betul. Beruang. Gak gitu konsepnya. Ayo. Apa yo? Tahu nggak? Yo nggak Beruang, tahu, beruang. kok tanya saya. Belikan waktu Hewan tambahan di surga. Jawabannya hewan Beruang bukan. Beruang kan? Pasti beruang. Iya lah, nggak senang. Emang dia mau mati gitu, masa dikasih beruang gimana sih? Beruang. Nah, ayo kita lanjut next. Kulkas dan peralatan elektronik biasa digunakan titik-titik Ditaruh, sebelum ditaruh. Ditaruh. siapa yuk? Dicolok. Ditaruh. Dibeli. Dibeli. Ayo apa yuk? Apa? Ayo tebak. Tanya. Dibuat. Kamu sudah jawab dibeli udah benar. Dibeli tanya. Dibeli udah Jepan juga. Tunggu. Dibuat. Bentar. Dibuat, udah paling benar. Dibeli lah. Dibuat. Coba kalau dibeli tapi nggak dibuat dulu. Ayo. Kaleb. Nggak jelas Kaleb. Tapi mesti dibeli dulu. Masa dibeli baru dibuat? Gila. Kan dibuat dulu baru dibeli. Apa sih Kaleb? Apaan sih? Benji. Gitu. Sekarang ya. Nama Jevan ya. Parah. Kaleb. Oke, next Jessie. Makanan yang enak. Apa tuh? Makanan yang enak untuk dibuat. Makanan yang enak. Kapan biasanya makan? Makanannya matang. Makanan yang bisa dimakan. Apa bukan sih? Apa ya? Salah itu makanan yang enak buat sarapan biasanya nasi. Nasi apa? Ayo. Sarapan kok nasi mana enak. Ini Jessie nggak jelas loh apa tombol next-nya. Makanan yang Mungkin enak ada buat sarapan. Biasanya makanan yang matang. Makanan matang, ya bener. Tunggu bentar Lanjut. deh. Bentar. Jessie. Si Kaleb. Jessie kayak ini deh, agak nge-lag. Makanan gratis. Bentar. Oh ya, kerbau adalah binatang yang memiliki Nyawa. Memiliki apa yo? Huruf K. Ya nggak sih? Bener. Bener Marta, bener. Huruf K. Yeay, bener. Huruf K, bener. Ya. Tepetan. Udah itu, Jessie. Next, Jessie, next. Habis. Masih ada. Jessie, hello. Jessie. Ya. Udah Yang itu ini next. udah Jesse yang ini. Next. Jessie boleh next gak? Itu tadi udah soalnya. Kayaknya gangguan signal deh. Coba aku aja yang share screen ya.
Aku udah ganti pertanyaan itu belum. Kan baca dulu. Coba udah kelihatan belum share screen aku? Ya udah aku matiin share screen-nya. Udah. Nah, ini apa yo? Tadi aku buka itu. Majas banget. Tadi nggak ada tahu, malah Bukan. Nggak yang ada. biasa Lu jalan bukannya itu. yang mobil. Ayo tebak Bukan ini tadi. apa? Secara logika itu Squid, kepiting. Squid Game, Squid Jesse Game. bantuin liatin ya, Jesse. Iya. Kepiting secara Bukan, logika. bukan kepiting, bukan. Udang. Bukan. Berkaki. Ayo, Bukan. ayo apa yo? Ayo tebak. Bersembunyi. Ya, Jawabannya apa? Berkaki kan? Pasti berkaki lah. Enggak, bukan. Anjing. Jevan. saya. Jepan. Ayo jawaban. Udah belum? Udah bener belum, Jesse? Belum. Lagi malu. Siapa yang jawab? Hewan. Kata Jawaban. Mermaidman. Kok nggak ketik? Jawabannya aja malu. Jawabannya malu. Udah belum? Udah bener belum? Udah. Ganti. Ya, lanjut. Ini udah. Udah. Ini udah. Lagi. Terus. Ini udah. Terus. Ini apa nih? Ayo, apa nih? hewan. Buaya. Salah. Karnivora. Sarah. Jesse. Maksudnya apa ya, Priska? Tanya tuh mati. Oh, maaf. Bentar deh. Suara kalian nggak kedengeran di aku. Halo. Wait. Aku keluar dulu deh sebentar ya. Wow. Tamat. Sebentar. Tamat. Sebentar. Ya, Mobile Legend tanya. Nah, tamat. Untuk mengakhiri acara. Main ML. Ya, acaranya selesai. Ayo, Tan. Ada kesalahan teknis yang membuat suara kalian mendem semua. Bentar. Wait ya, guys. Nah, ini hewan yang sehari-hari memakan daging dan hidup di rawa-rawa namanya Butuh. Hewan. Jesse. Butuh aku Laudi. Butuh. Durasi. Itu bantu liatin jawabannya. Durasi. Hah? Durasi? Durasi, Tan. Udah mau habis durasinya. Durasi, benar kan? Nah iya durasi. Butuh. Jesse. Butuh. Butuh. Apa sih jawabannya? Jadi jawabannya apa sih? Butuh. Tania, mati, Tan. Ya ampun. Kenapa? Mati. Nih. durasinya. Oh, matiin. Nah, Nah, udah. maaf. HBD. Emang udah? Hah? Udah. Gamenya Siapa yang udah HBD? Siapa yang HBD? Siapa yang HBD? Siapa tahu Jesse bilang HBD. Jelas. Udah pokoknya itu ya. Semoga kalian itulah seneng lah. Gak Nah. ada yang senang padahal. Yeay, gak apa-apa. Fendi. Tadi share screen-nya agak gimana tadi gamesnya? Agak kesel nggak sih? Esnya membeku lagi. Ya kok esnya membeku sih? Kok diem? Esnya jangan membeku dong, kan udah cair. Ayo lanjut. Nah, aku minta kan kita mau mulai ibadah rohis kita. Aku minta Fendi buat berdoa ya. Silakan Fendi. Nggak ada Fendi lah. Nggak ada Fendi. Tanya, nggak ada Fendi. Mario aja, Mario. Yaudah Mario tolong doa ya.
Dia doa mulu di sekolah juga doa dia. Keren. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati kami ingin memulai School Rock Quiz pada siang hari ini. Berkati Pak Hot yang ingin memberikan firman-Nya. Namun Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. 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 Apa lagi? Oh. Ayo, tanya. Nih, MC-nya mana? MC-nya menghilang. MC-nya menghilang, nggak ada jaringan ini, ampun. MC-nya. Halo. Tadi ada kesalahan teknis. Nah, Teknis mulu disalahin. thank you Mario tadi udah. Ya itu Mister Hot tuh bilang eskul doang, kagak ibadah syukur sumpah pemuda. Ini kita mau ibadah. Iya, aku nggak syukuran. Tunggu, sabar dulu. Tahu nggak sih kenapa Tuhan mau menerima kita yang nggak sempurna? Padahal kita tuh udah berdosa banget loh. Kalian semua tuh berdosa. Karena Yang Tuhan ngomong Yesus juga, baik, yang ngomong kita juga dosa. itu doang. Karena ada lagunya loh. Nih. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan datang untuk mencari orang berdosa dan bukan orang yang sudah. Oke, Mar. Wait ya, tunggu bentar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Thank you. Nah, abis ini kita mau masuk ke penyembahan ya, guys. Ayo, tolong Jesse buat penyembahannya. Oke. Jesse. Yup.
Ayo dong, yang on cam dong. Kita kan lagi ibadah sama-sama. Ayo on cam. Hai. Ya. On cam, ayo. On cam. Ayo Ko Jevan, Kak Marcel, Kak Laura. Ayo, Kaleb, ayo semua. Katanya Kita mau mulai sama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih. Oke, tanya boleh lanjut. Aku mau minta tolong Kaleb buat doa firman ya. Ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus untuk hari ini sudah mengumpulkan kami di sini dengan selamat. Tuhan, kami ingin berdoa untuk firman Tuhan, berkati firman yang akan disampaikan oleh Mr. Hot agar kita bisa mendengar juga dengan lancar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Halo Kaleb. Oh, lah. Oh, maaf. Ayo, Mister boleh sharingnya dilanjutkan. Dimulai sharingnya Mr. Hot. Akhirnya. Langsung ya? Yes, Yes, sir. Betul. Oke. Silakan sama-sama buka 1 Yohanes 2. Ya, sama-sama ya, nanti saya tunjuk random. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Ya, ada di kolom chat. Ayo dilihat. Udah? Udah, Sir. Udah. Oke. Sudah semua ya, kelas 7 sudah? Udah?
Kelas 7 udah, kelas 8 udah, kelas 9 udah. Kita Udah, Sir. Udah. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa? Sama-sama. Ayo sebut. 1, 2, 3. Perintah yang baru. Perintah yang baru. Mantap semua. Thank you yang sudah jawab. Oke, saya mulai dari ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Next. Laudi. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Next 9, Elizabeth Siombing. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Next 10, Budi. Budi, ayat 10. Budi. Chelsea Tabita, ayat 10. Chelsea. Tetapi barang siapa 10. barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Evan 11. Oke. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. 12, Dea Natalia. Dea, 12 Dea. 12 Dea. Dea, Ishak 12, Ishak. Ya Pak, aku menulis 12. kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ray 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Marcel 73, 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 15, Mario. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Esther 16. Esther. Elizabeth 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Leonard 17. Bentar Pak, belum ketemu. Udah ketemu, Leo? Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, sama-sama katakan ayat 14 mulai dari aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Ayat 14 mulai dari aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Sudah dapat semua? Sudah.
Nah, 1, 2, 3, ya. Aku menuliskan Menulis kepada pada kamu, hai anak-anak, kamu mengenal Bapa, dan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Dan mulanya aku yang ada dari kehendakmu, mulanya. hai orang-orang Menulis muda, kepada karena kamu, kamu hai kuat orang-orang dalam muda, firman Allah, karena diam di kamu dalam kuat kamu, dalam dan firman kamu Allah, telah diam mengalahkan yang dalam jahat. kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Oke. Terima kasih yang udah ikut membaca. Kenapa di ibadah syukur Sumpah Pemuda ini penting sekali kita mengingat kita sebagai generasi muda adalah generasi yang 14 tadi bilang apa? Kuat. Kita ini kuat dibandingkan dengan generasi orang tua kita yang sudah mulai fisiknya melemah, dibanding adik-adik kita mungkin fisiknya belum terbentuk secara baru mulai terbentuk, tapi kita yang mulai muda itu disebut mulai dari remaja ya. Remaja sampai usia produktif, yaitu kira-kira sampai usia 30 sampai 35 tahun, itu masih disebut orang muda. Kita punya kelebihan dibandingkan generasi lain yang di bawah kita atau di atas kita karena kita kuat. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Nah, yang selebihnya adalah apa yang sudah ada di dalam diri kita itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Di ayat 7 sudah dikatakan bahwa ini adalah perintah yang lama yang sudah ada daripada kita. Cuma permasalahannya karena dunia mengaburkan peran kita sebagai orang muda, maka kita orang-orang muda seringkali malu, nggak pede, nggak siap, nggak serius, belum siap memimpin teman-temannya. Ini dikarenakan kita tidak menyadari apa yang sudah ada di dalam diri kita, yaitu di ayat 14, balik lagi, firman Allah diam di dalam kamu. Nah, kata yang bikin Mister garis bawahi adalah kata diam. Kenapa sih Alkitab ini nulisnya firman Allah diam di dalam kita? Ya karena kita tidak mau menghidupkannya. Dia tersimpan rapi di dalam diri kita, di dalam relung hati kita, di dalam pikiran kita, tapi diam aja di tempat. Firman yang telah ditetapkan itu tidak menjadi firman yang aktif, tidak menjadi firman yang hidup karena kita terlalu biasa memberikan hal-hal yang sifatnya dunia sehingga kita lupa. Karena kita kuat sebenarnya. Karena kita kuat, kita bisa memberikan peran pada dunia, memberikan aksi nyata. Kenapa Mister selalu di kelas Mister, terutama di kelas agama, memberikan model-model yang berbeda dengan yang biasanya. Terlebih lagi, semester ini kalian di tahun pembelajaran ini kalian diminta buat konten. Karena Mister pengen kita tuh bukan diam, tapi bergerak, tergerak oleh firman yang diam di dalam hati kita. Kita bergerak membuat konten, kita bergerak membuat value-value, kita bergerak dengan mengkolaborasi pemikiran dunia, kita terangi pemikiran dunia. Tapi seringkali kita malu dan seringkali kita terhambat hanya karena hal-hal yang sifatnya sepele. Kalau kita melihat Sumpah Pemuda yang terjadi di tanggal 28 Oktober hari kemarin, di tahun berapa, ada yang ingat? Boleh salah satu jawab. Tahun berapa Sumpah Pemuda? 19 berapa? 28. Ya, gampang ingat ya, tanggalnya 28, tahunnya 28 juga. 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda itu di Kongres yang kedua. Anak-anak muda, anak-anak yang belum memimpin pemerintahan, anak-anak yang tergerak karena kita terhimpit dengan keadaan. Tapi anak-anak ini punya satu kesamaan, bukan cuma keadaan yang terhimpit dan sebagainya, tapi sama-sama punya satu kesamaan, yaitu inisiatif. Anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang sudah diterangi firman Tuhan, seharusnya adalah anak-anak muda yang inisiatif, berbuat lebih dari yang ditugaskan, mencari lebih dibanding yang diperintahkan, bekerja lebih dibanding apa yang dituntut. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan sendiri bilang, kalau kita berjalan dengan
Orang asing dia minta 1 kilometer, kita berikan 2 kilometer. Kalau ada orang asing butuh pakaianmu, kita kasih 1. Kita dituntut untuk lebih dan lebih lagi. Nah, orang muda waktu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, apa sih yang mereka dapat? Ketenaran? Enggak. Dibikin pelakat? Enggak. Namanya diabadikan di salah satu gedung atau jalan? Enggak. Tapi justru Sumpah Pemuda yang dimulai dari orang-orang yang seusia kalian yang mulai kritis, rajin membaca sejarah, rajin membaca, berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Justru itu adalah tonggak mula-mula sehingga bangsa ini lahir. Bayangkan kalau nggak ada Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan 1945 tidak akan terbentuk. 1928 ke 1945 itu kurang lebih terpaut 25-an tahun lebih. Benar ya? 15 tahunan lebih. Dan di situ yang terjadi bukan cuman hanya untuk segelintir orang, enggak. Bersepakat menjadi satu tanah air, bersepakat satu bahasa, bersepakat satu budaya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Karena demokrasi, atas nama demokrasi kita lupa untuk melestarikan, kita mencintai tanah air yang sama. Kita lupa untuk mewariskan, untuk berbudaya yang sama, budaya Indonesia. Kita lupa melestarikan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Era pemerintahan Gus Dur memberikan luar biasa hadiah buat saudara-saudara kita beretnis Tionghoa bisa menggunakan bahasa dan budayanya. Bahkan sampai ada penerimaan pada agama di Indonesia, Konghucu. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Justru sekarang perbedaan itu jauh lebih menonjol dibanding persamaannya. Justru sekarang kita makin acuh tak acuh. Kita jadi, kita belain gereja kita, kita belain kelompok kita. Kita lupa. 1928 generasi muda berikrar. Ikrar itu kayak janji gitu ya. Berikrar. Bersepakat bahwa kita satu. Indonesia hadir bukan dari hadiah seperti negara-negara lain, bukan. Indonesia juga bukan hadir dari perjuangan salah satu di antara kelompok orang di Indonesia, tapi Indonesia, ini menariknya, Indonesia hadir karena kesepakatan. Sebelum Hari Kemerdekaan ada Piagam Jakarta. Kita sama-sama tahu di Piagam Jakarta ada beberapa kata yang dihapus. Butuh kebesaran hati buat bangsa ini untuk mengubah Indonesia menjadi Indonesia yang sekarang. Indonesia berdasarkan Pancasila, Indonesia berdasarkan kebinekaan. Tapi apa yang generasi muda lakukan sekarang? Apa yang anak-anak muda Kristen lakukan sekarang? Apakah kita asik dengan budaya asing? Apakah kita lupa kita punya kekuatan budaya sendiri? Apakah kita lupa dalam mata pelajaran kelas 7 atau kelas 8, saya lupa, tentang warga negara? Kita warga negara double, warga negara dunia dan warga negara surga. Yesus sendiri pernah berkata, berikan kepada pemerintah apa yang patut engkau berikan kepada pemerintah. Dan berikan kepada Allah apa yang patut diberikan kepada Allah. Kita hidup di Indonesia, dilahirkan di Indonesia, dikasih berkat sama Tuhan untuk tinggal di Indonesia. Tuhan punya maksud supaya Indonesia menjadi terang dan garam buat dunia. Kita menunjukkan karena perbedaan kita, walaupun ada perbedaan kita bersatu. Kita harus mampu menunjukkan bahwa kita generasi muda tidak lemah sehingga dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Menghargai budaya-budaya dari leluhur kita, pendahulu kita, budaya-budaya baik tentunya. Kita juga percaya bahwa semangat spirit Sumpah Pemuda juga kita rawat sehingga kita tetap mempertahankan Indonesia menjadi satu kesatuan, terlepas dari perbedaannya apa yang kita miliki. Memang semuanya butuh seni dan memang butuh pengorbanan. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayat 14, Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Artinya kita dituntut
untuk berada di depan, dituntut untuk memikul beban. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kita dituntut diingatkan bahwa kita perlu menghidupkan firman yang ada di dalam diri kita. Terlebih lagi, kita dituntut untuk menjadi agen-agen perubahan, agen-agen keadilan, agen-agen agen-agen penerobos yang mengawal teman-teman yang berkekurangan. Ini semua yang sudah dimintakan ditulis di surat Yohanes, lalu ditutup di ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, satu keinginan daging. Oleh karena itu orang muda diminta untuk berjuang selain mengisi atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Keinginan mata sesaat mengaburkan apa yang kita lihat, apa yang kita senang saja. Tapi di dalam apa yang kita lihat ada makna tersendiri yang harus kita pahami. Keangkuhan hidup. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sudah diberi kemerdekaan oleh Allah itu sendiri. Wajib memerdekakan orang lain dengan berlaku adil, mengedepankan kemanusiaan agar manusia bisa saling menghargai. Bahwa semua yang tadi kita sebutkan bukanlah berasal dari bawah, melainkan dari dunia. Dan yang menarik sekali lagi, apapun cita-cita kalian, apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, yang keluarga hadapi saat ini, ayat 17 mengatakan, dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang dengarkan baik-baik, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Banyak para martir yang mati muda di dunia ini, tapi hasilnya kita nikmati sampai sekarang. Banyak contoh, baik yang di dunia yang tercatat di sejarah maupun yang tercatat di Alkitab. Semuanya adalah orang-orang yang muda sekali. Sangat muda. Buat kalian yang masih SMP, walaupun masih kelas 7, 8, 9, kalian bisa berkarya. Dunia telah memberikan kesempatan untuk berkarya melalui sosial media. Dan saya berharap apa yang kalian buat bisa memberikan pembeda buat lingkungan sekitar kita. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Saya mengingatkan supaya kita tetap terus melestarikan ikrar ini dengan menjaganya dan merawatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu pengurus ke pengurus berikutnya. Dan kita menjadi agen-agen pemuda yang di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan gereja kita, di lingkungan rumah kita, yang mengedepankan kesetaraan, yang mengedepankan keadilan bagi seluruh manusia. Bahkan ciptaan Allah itu sendiri, lingkungan dan lain sebagainya. Kita butuh pemimpin-pemimpin muda yang mau bergerak. Kita butuh pemimpin-pemimpin muda yang mau berinisiatif, menerangi lingkungannya, menerangi keluarganya, menerangi sekolahnya, bahkan menerangi gereja. Ayo buat perubahan demi Indonesia yang lebih baik. Ayo buat perubahan karena firman kita sudah ada diam di hidup kita. Mari kita hidupkan sama-sama. Demikian penyampaian firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat pengurus Rokris yang sudah menyiapkan ibadah syukur hari ini. Terima kasih buat ketua, wakil ketua, sekretaris yang selama ini sudah membantu Mister untuk menyiapkan, menjalankan, dan menyelesaikan kepengurusan kalian nanti. Saya berterima kasih atas segala sesuatunya. Apa yang Mister lakukan kepada kalian sesungguhnya sejatinya untuk membentuk kalian lebih siap lagi di level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada panitia. Mungkin doa kali ya. Silakan siapa panitianya, MC-nya. Habis ini ngapain? Selesai firman. Doa kah? Atau apa? Nah, thank you banget, Sir. Sharingnya bagus banget. Aku tersentuh. Saya tersentuh loh. Bagus banget, Mister, sharingnya.
temanya itu yang Mister bawain relate banget sama kita anak muda sekarang yang kadang tuh kita suka lupa gitu sama kita harusnya tuh satu sama-sama, tapi karena terlalu banyak pendapat kita nggak bisa bersatu gitu pendapatnya. Nah, thank you banget ya Sir udah kasih sharing yang bagus banget. Nah, kalian nih dapat apa nih? Boleh nih kalian share di kolom komentar. Iya, ada nggak? Ada ya? Iya. Lebih mau mendengarkan apapun masukan dari sesama, karena mau gimana pun kan kalian sama-sama manusia kan, sama-sama punya hak buat bersuara. Jadi ya banyak-banyak dengerin aja sih, jangan pas dikasih saran enggak jelek enggak. Jadi didengerin dulu, dicerna dulu, kalau emang nggak cocok bilang sorry gue nggak bisa nerima saran lo karena saran lo menurut gue gini gitu. Jadi dikasih tahunya baik-baik gitu. Iya, itu kata Kak Prisil. Bagus kan, bagus. Nah, iya Prisil, terima kasih kata Kak Jevan. Iya, sama-sama Jevan. Nah, aku abis ini mau baca teks Sumpah Pemuda. Kalian dengerin ya, bentar. Jangan dengerin dong, yang lain ngikutin. Iya, dengerin dan Habis ikuti. dia baca bacanya. Ya kan nanti dia baca, nanti kalian ikutin sepenggal tanya, jangan langsung selesai. Oke. Kayak baca Pancasila. Nggak bisa. Kan delay. Wait bentar ya, jaringan aku ini loh. Wait ya bentar. Yang ngelag banget HP aku. Gak jalan loh. Oh my god. Oke, nah aku mau bacain ya. Ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Ayo dong diikutin. Aduh, nggak denger dia berarti. Apa? Saya putus-putus suara Mister. Tahu gimana sih ngomong? Udah ya. Mister ulang ya. Bentar. Siap semuanya, kelas 7. Halo. Kelas 7. Oke. Saya mulai ikrannya dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kelas 7, nanti kelas bareng-bareng kelas 7, yang kedua kelas 8, yang lalu yang ketiga kelas 9. Bisa ya begitu ya? Bisa, Sir. Oke. Siap, kelas 7. Nanti langsung disambut sama kelas 8. Ulangi kata-kata saya. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Berikutnya, kami putra dan putri Indonesia. Kami kelas 8. Ulangi. Kami putra dan putri Indonesia kelas 8. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia. Kelas 9. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih, Kak. Aku ada pertanyaan tentang seputar Sumpah Pemuda. Bentar ya. Berapa pertanyaan? Nah, aku ada pertanyaan nih tentang kapan Kongres Pemuda 1 dilaksanakan? Tanggal berapa? Wah, yang nggak bisa jawab sih kurang belajar ya. Enggak. Yang bisa jawab, yang juaranya yang bisa jawab bisa 30 praktek April. di warkop dekat sekolah. 30 April. 30 April. 30 Semua April tiba-tiba sampai bisa 2 jawab. Mei. Hah? 30 April sampai 2 Mei. Tahun? Tahun 1926. Di Ya, Jakarta. ampun. Di Jakarta lah, Batavia. Batavia, betul. Siapa ketua dan wakil acara pada Kongres Pemuda 1? Tabrani. Tabrani. Muhammad Tabrani. Dan? Nggak tahu Tabrani doang. Ketuanya Tabrani dan wakilnya Sumarto. Hampir salah nyebut. Soeharto. Sumarto. Pertanyaan sesungguhnya. Pertanyaan sesungguhnya. Siapa yang Kristen di situ? I don't know. Nggak tahu, Pak. Tapi kayaknya itu deh, Sumarto. Kok Sumarto? Soalnya Soeharto. yang Tabrani itu kan Muhammad Tabrani. Ayo lanjut. Pada bulan Udah? September tahun 1926, para pelajar dari berbagai daerah mendirikan Apa-apa ulang. Pada bulan September tahun 1926, para pelajar dari berbagai daerah mendirikan Demo. Ayo apa ayo? Perhimpunan pelajar. Betul. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Di Di mana ya? Di tempat masing-masing. Salah. Di Taman Jelaba. Siswa. Di ini apa tuh Yogyakarta? Di Jakarta. Kan gua udah sebut. Dong, Batavia. Bener Batavia tadi. Yeay. Beda dong. Kan jawaban dia aku kan Jakarta bukan Batavia. Tapi kan Batavia sama dengan Jakarta. Apa sih? Suka-suka MC-nya dong ya Ella. Paraser. Tahu keadaan ya. Batavia sama Jakarta sama. Tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, tanggal berapa Kongres kedua diadakan? April. Kongres kedua di mana? Kongres kedua diadakan di Kongres Pemuda. diadakan tanggal berapa Kongres kedua diadakan? 28 Oktober. 28 Oktober. 1928. 27 Oktober sampai 28 Wah, Oktober. Jadi lumayan benar, hampir mendekat. Bentar ya guys. Nah ini harusnya pada tahu semua sih. Setiap tanggal berapa Sumpah Pemuda diadakan? Kemarin. Dah itu sih sekian dari aku pertanyaan. Nggak ada hadiah, wah. Nggak ada hadiahnya. Hadiahnya Aduh, Mister kasih hadiah, Mister. Yang jawab nilainya 100.
Mister kasih hadiah. Yang jawab Udah. gak usah bikin konten. Siapa juaranya tadi? Nanti Semua. Mister kasih hadiah. Saya Bang, saya. Saya juaranya, nggak ada yang tahu. Semua Saya jawab juaranya. jawab gak usah bikin konten. Nggak jelas. Jelas dong. Tadi yang jawab itu Jesse, Evan, Caleb, itu siapa itu? Oh. Oh, saya nggak hafal. Marcel. MC-nya dong, MC kasih hadiah. Udah. MC mau hadiah. MC-nya lagi gak ada duit. Ya elah Oh, Caleb. iya, ini dari aku. Caranya. Laudi tuh banyak duit, Laudi. Caranya. Dari aku caranya aja boleh nggak? Ini berharga. Laudi banyak duitnya tuh, Laudi. Udah belum? Nah, udah sister, kita mau doa penutup. Oke. Kak Evelyn boleh minta tolong doa penutup. Kak Evelyn. Ya. Dengeran nggak? Dengar. Kedengaran. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak atas penyertaan-Mu, berkat-Mu untuk waktu yang berharga ini Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk Pahot yang sudah memberikan firman-Mu. Kiranya itu menjadi motivasi kami untuk kami dapat menjadi pemuda yang aktif, yang memiliki tujuan, impian, cita-cita, rencana-rencana yang luar biasa. Bantu kami dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kau tahu Tuhan, setiap masalah kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu. Buat kami untuk selalu bergantung padamu dalam setiap masalah kami. Untuk kami selalu datang kepadamu Tuhan. Untuk selalu menjadi anak-anak-Mu. Pimpin kami, membuat kami untuk menjadi pemuda yang memiliki wawasan yang luas, yang aktif, yang memiliki tujuan yang tepat. Bantu kami Tuhan, pimpin kami dalam pendidikan kami, cita-cita impian kami. Terima kasih banyak Bapak. Hadirlah selalu dalam hati kami. Jangan pernah tinggalkan kami Bapak. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.